Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini hari Sabtu malam Ahad 8 Februari 2025 bertepatan dengan 10 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Maka pada bulan ini, bulan Sya'ban, kita telah masuk kepada hari ke-10, maka tinggal 19 hari lagi, insya Allah kita masuk ke bulan Ramadan. Dan seperti kita ketahui di pelajaran-pelajaran yang lalu, bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat diberkahi oleh Allah, di mana di bulan ini akan diangkat amalan-amalan soleh kita dalam satu tahun. Seperti di hadis Usamah ibnu Zaid, turfa'u fi hadha syahr al-a'mal as-solihat wa ana uhibbu an akuna minas shaimin. Maka pada bulan ini amalan-amalan kita diangkat oleh Allah. Maka bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia dan bulan tempat kita berintrospeksi dan mawas diri dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat untuk bertaubat, agar di saat diangkat kepada Allah dalam keadaan suci dari debu, dan juga agar kita lebih bersemangat melaksanakan amal-amal soleh, melaksanakan amal-amal soleh dari perkara-perkara di bulan yang lalu yang kita tinggalkan. Karena di saat diangkat kepada Allah, amalan-amalan kita menjadi banyak. Maka pada bulan ini pun kelak di setengah dari nisfu asy-Sya'ban, an-nisfu min Sya'ban, maka akan Allah ampuni dosa-dosa Bani Adam. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibnu Jabal, berbagai jalan bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi. Innallaha yattali'u ala kulli amal ibni Adam summa yaghfiru jami'a dunubih. Kemudian Allah akan mengampuni, atau Allah akan melihat kepada amal-amal soleh yang tadi zahirnya telah diangkat kepada Allah. Maka Allah melihat dari amal-amal Bani Adam. Maka dari amal-amal Bani Adam, khususnya di An-Nis au Lailatun Nis min Sya'ban, di malam setengah dari bulan Sya'ban, di malam ke-15 atau 14, wallahu a'lam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa Bani Adam semuanya, kecuali al-musyahin. Adapun musyrik, maka di situ sudah keluar, mereka bukan kaum muslimin. Namun bagi kaum muslimin kecuali al-musyahin, maka musyahanah wal baghdha, permusuhan di antara kaum muslimin, wal bughd bainal muslimin, la yasluh bainal muslimin al bughd wal syahna wal baghdha illa lillahi jalla wa ala. Kamitsli madza al-hijrul mubtadi', al-hajr lil mubtadi'in. Walakin bainal muslimin, baina tabain, baina al-ikhwah, bainal jiran la yasluh. Hadi la tukallim hada wa hada la yukallim hada, ma yasluh. Idan labudda fi hada syahr an natakhallas min kulli az-dzunub wal ma'asi wa kadhalika al-musyahanah bainal muslimin. Maka kita masuk kepada ayat yang ke-11. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim,
Innalladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Maka ini qiraah yang kita baca, qiraah dari Hafs an Asim dan jumhur. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Adapun qiraah yang lain seperti qiraah Warsh dan juga qiraah Hamzah dan juga qiraah dari Abu Ja'far dan Ibnu Katsir tentu berbeda. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka ini qiraah Warsh. Dan juga di sana ada qiraah Ashabul Mim, As-Silatul Mim. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahumu jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka di sini qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Dan juga di sana ada qiraah Ashabus Saqt. Siapa Ashabus Saqt? Hamzah Az-Zayyad. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Saqt. Maka ini semuanya telah kita lalui di pelajaran qiraah. Dan sekarang kita masuk kepada tafsir. Maknanya tentang makna. Dan makna ini bisa kita ambil menjadi baik dan benar. Pertama, tafsir itu bisa menjadi baik dan benar terutama bagi kita ajanib, orang-orang yang bukan Arab, dikembalikan kepada i'rab. Maka dari i'rab kita mengetahui terjemah dengan baik dan benar dan tafsir. Karena sebagian banyak tafsir kembali kepada lughah Arabiyah. Sehingga dengan mengi'rab kita mengetahui. Dan yang kedua, tafsir yang baik kembali kepada tafsir as-salaf. Dari ucapan para salaf. Dan tentunya dengan sanad-sanad yang sahih. Maka inilah tafsir yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di sini dan yang online di luar sana. Maka kita mempelajari tafsir dari surat Al-Buruj dan sebelumnya Al-Insyiqaq dan sebelumnya Al-Mutaffifin dan yang akan datang At-Tariq, Al-Bayyinah dan yang lainnya. Maka dengan sistem seperti salaf, kembali kepada lughatil Arabiyah dan kembali kepada tafsir as-salaf dengan sanad-sanad yang sahih. Maka kembali kepada lughatil Arabiyah dengan bantuan i'rab dan dengan bantuan makna-makna dari Arab. Karena ucapan Arab sendiri itu adalah bahasa Quran. Seperti Allah berfirman, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu diturunkan dengan lisan Arab yang fasih. Dan seperti ucapan Allah, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Kami menurunkan Al-Quran itu dalam keadaan bahasa Arab. Maka tafsir yang terbaik mengembalikan kepada bahasa Arab dan juga mengembalikan kepada tafsir as-salaf, terutama mereka yang masyhur yang diberikan ilmu tafsir seperti Ibnu Abbas dan murid-muridnya dari Mujahid dan Ikrimah dan yang lainnya. Bismillah. Maka dari tafsir ayat ini, innalladzina amanu, di sini i'rabnya telah terdahulu. Di ayat yang sebelumnya, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Maka sama di sini. Innalladzina amanu dengan innalladzina fatanu. Maka kalau begitu apa i'rabnya? Ada yang bisa mengi'rab? Innalladzina amanu sama seperti terdahulu, innalladzina fatanu. Maka untuk menghemat waktu kalian bisa mengi'rab, namun biar waktunya cepat, maka inna harfu taukid. Maknanya sesungguhnya. Itu dari terjemah inna.
Alladzina ismun mausul. Dan ismun mausul di sini dia mabni alal fathah fi mahalli nasb dari ismun inna. Maka sesungguhnya orang-orang yang, itu makna dari ismun mausul di sini. Amanu, maka di sini amanu apa i'rabnya? Orang-orang yang amanu. Amanu fi'lun madhi. Yang mana dia mabni ala ad-dhamm. Ala madhab man? Al-Basriyin atau Kufiyin? Al-Basriyun. Maka fa'ilnya waw jamaah takdiruhu hum. Hum amanu. Maka fi'lun madhi mabni ala dhamm. Hada ashal. Madhab Basriyin. Dan ada padanya siapa? Sibawih. Maka Sibawih orang Sumatera ya. Karena ada si Manjuntak, orang Batak, Sinaga, Sibawih. Maka dia orang Irak, Sibawih, ahli lughah. Maka alladzina amanu fi'lun madhi mabni ala ad-dhamm. Dan waw jamaah fa'ilnya. Innal ladzina amanu wa amilu shalihat. Maka waw di sini waw atifah. Amilu i'rabnya sama fi'lun madhi namun lebih baik karena ada waw atifah. Amilu ma'tuf ila amanu. Jadi untuk i'rabnya amilu karena dia ma'tuf kepada amanu bisa kita katakan jumlah amilu fi'lun wa fa'il ma'tufun ila amanu. Seperti itu. Karena waw di sini waw atifah. Mau di i'rab sendiri boleh. Waw atifah. Amilu fi'lun madhi mabni ala dhamm. Ala qaul basriyin. Wal waw lil jama' wa huwa fa'il huna. Takdiruhu hum. Maka kita artikan dengan sambungan wa amilu tadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Maka wa amilu as-solihat di sini as-solihati maf'ulun bih. Dia mansub dan mansubnya dengan kasroh. Iwadon anil fathah. Kenapa? Karena dia jam'u muannats as-salim. Maka as-solihat di sini jam'u muannats as-salim alamatu nasbihi bil kasroh. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka lahum bagi mereka lam harfi jar dan hum maka di i'rab satu persatu. Hum pertama ha domir muttasil mabni ala dhamm hum. Haknya lihat harokatnya dhammah mabni ala dhamm dan mim lil jama' maknanya hum itu mereka ghaib jama'. Maka jar wa majrur di sini muta'alliq bi khabar mahdhuf khabar muqaddam. Jannatun mubtada yang diakhirkan. Maka asalnya bisa jannatun lahum. Namun dikedepankan jadi lahum jannatun. Maka jar wa majrur lahum adalah khobar muqaddam. Sibhul jumlah. Jar majrur dinamakan sibhul jumlah. Dan dia khobar muqaddam. Jannatun mubtada muakhar marfu bidammah. Maka mubtada dan khobar selesai di sini. Adapun tajri min tahtihal anhar, maka tajri fi'lun mudhari' marfu wa alamatu rafihinya apa? Dhammah muqaddarah. Karena dia dalam keadaan tajri, ada harfil illah. Ya. Maka lithiqal nanti. Tajri fi'lun mudhari' marfu li tajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu rafihi al-kasrah dalam keadaan al-muqaddarah alal ya. Min tahti hal anhar min harfi jar. Dan tahti ismun majrurun bimin. Tajri min tahtiha. Maka min harfi jar dan tahti di sini dia asalnya adalah dorfu zaman. Namun
bisa juga dia dalam keadaan majrur lafdhan. Dan dia dalam keadaan nasab karena dzarf, dan dzarf selalu dalam keadaan mansub. Maka dia majrur lafdhan, min tahti, majrur bimin, dan tahti mudhaf dan dhamirha mudhafun ilaih. Min tahtiha al-anharu. Maka al-anhar kenapa marfu? Dia fa'il marfu dari fi'il tajri. Tajri al-anharu. Tajri al-anharu min tahtiha. Maka al-anharu fa'il. Dalikal fawzul kabir. Maka dalika asalnya adalah dza ditambah lika. Sehingga dza apa? Ismun isyarah mabni ala sukun, dza pada alif. Mana alifnya tidak tertulis? Dia dihapus untuk memudahkan. Maka dibaca dalam keadaan mad, dzalika, tidak dzalika, dzalika, tapi dzalika. Dihapus khotnya untuk meringkas, namun tetap dibaca mad tabi'i, dzalika. Maka dza ismun isyarah mabni ala sukun, bukan pada dza-nya yang dihitung. Dza maftuh, tapi pada alif yang dihapus, dza. Jadi mabni ala sukun fi mahali rafa mubtada. Mubtada. Awas jangan pakai ain. Pakai ain jadi mubtadi'. Maka dzalika dza-nya ismun isyarah fi mahali rafa mubtada, lamnya untuk menunjukkan lil bu'd, ismun isyarah yang jauh, di sana, seperti itu. Dalika, maka di sana yang demikian itu. Dan kaf lil khitab, di saat mukhatabah, berbicara dalam keadaan mukhatabah. Dalika, maka yang demikian itu, kita artikan seperti itu. Al fawzul kabiru. Al fawzu khobar dari da, maka yang demikian itu al-fawzu, kemenangan. Maka al-fawzu mubtada marfu, khobar marfu dari mubtada dza. Dan al-kabiru sifat untuk al-fawzu. Al-fawzu al-kabiru maknanya adalah kejayaan yang sangat besar, al-kabir. Maka al-kabiru dia na'at ataupun sifat, mensifati dari al-fawz. Al-fawz kejayaan, kemenangan yang besar. Apa? Masuk kepada surga. Maka ini dari segi i'rab, sehingga kita bisa mengartikan dengan baik dan benar. Innalladzina amanu wa amilus shalihat, bahwa sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun, bagi mereka adalah surga. Yang mana surganya itu disifati dengan tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dzalikal fawzul kabir. Maka mubtada wal khobar di sini dan sifat. Maka yang demikian tadi itu, yakni surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu. Dzalika, yang demikian itu, al-fawzu al-kabiru, adalah kejayaan yang sangat besar. Ada penucapan Allah yang setelahnya, inna batsya rabbika lasyadid. Maka sama, inna harfu taukid, batsya ismun inna yang mansub, dan alamatun nasbihinya mansub dengan fathah, batsya. Maka kita artikan inna batsya, sesungguhnya pembalasan Allah. Batsya adalah intiqam, pembalasan Allah atas perbuatan orang-orang yang kafir, musyrik atau yang berdosa kepadanya. Inna batsya rabbika. Maka batsya ismun inna tadi mansub dan dia mudhaf, rabbi. Maka rabbi mudhaf ilaih dalam keadaan majrur.
Rabbi mudhaf ilaih majrur. Dan Rabbi mudhaf ilaih ini juga dia sebagai mudhaf dan dhamir kaf, dhamir mukhatab mabni alal fathah fi mahalli jar juga mudhaf ilaih untuk Rabbi. Jadi batsha rabbika, Rabbi mudhaf ilaih majrur dan dhamir kaf fi mahalli jar mudhaf ilaih dari Rabbi. Inna batsha rabbika lasyadidun. Maka lam di sini lam muzahlaqah dan juga sebagai pentaukid. Jadi di sini ditaukidkan juga, sesungguhnya juga seperti itu. Dan dia syadidun adalah khobar dari inna. Inna tadi batsha, maka inna dan ismun inna mansub batsha la syadidu. Nah, syadidun di sini dalam keadaan la syadidun khobar dari inna yang marfu, walamat rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Maka kita artikan dengan baik dan benar, inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya batsha, balasan kemurkaan rabbika, Rabb kamu itu lasyadid, sesungguhnya benar-benar keras. Maka lam di sini lam muzahlaqah, maknanya lam taukid. Maka seperti inna, inna dan la syadid sama-sama taukid, diartikan sungguh-sungguh, benar-benar. Maka faedah di sini, faedah kalau mau ditulis, apa makna lam al-muzahlaqah? Lam al-muzahlaqah pertama tadi kita sebutkan dinamakan lam taukid. Asalnya dia mentaukidkan. Lalu kenapa dinamakan muzahlaq? Apa makna muzahlaq dari segi Arab? Antum, apa makna muzahlaq? Ana masalan tazahlaqtu. Ma makna tazahlaq? Muzahlaq. Mesti kayak gitu. Kepleset. Kepleset. Ahsan. Tergelincir, kepleset, itu makna muzahlaq. Nah, di sini kenapa la syadidun menjadi kepleset? Karena di sini asalnya lamnya itu di depan. Jadi asal dari kalimat bisa dikatakan la batsha rabbika syadidun. La batsha rabbika syadidun. Asal kalimat seperti itu. Dan fungsi lam di sini lam taukid. Dia sama seperti inna, lam taukid. Maka asal dari kalimat la batsha, sesungguhnya batsha, balasan Allah itu, Rabb kamu itu sangat kuat, syadidun. Maka asal dari lam di depan batsha, la batsha rabbika syadidun. Kemudian dimasukkan kepadanya inna, dimasukkan kepadanya inna. Maka di saat inna dimasukkan, jadi inna batsha rabbika lasyadidun. Inna masuk, kemudian setelahnya ada lam. Jadi ada dua taukid. Inna la batsha. Maka inna di sini masuk dan lam juga mentaukidkan. Di sini lamnya tergelincir. Dimasuki inna, maka inna membuat lam tergelincir pergi ke belakang kepada syadid. Fahim tum? Jadi lamnya lari kepada syadid. Jadi asal kalimat la batsha rabbika syadidun. Masuk inna. Tidak boleh bagi Arab ada dua pentaukidan. Karena kalau diartikan pakai bahasa Indonesia pun, misalnya inna la batsha rabbika syadidun. Inna sesungguhnya. Dan la lam taukid sesungguhnya lagi. Jadi bagaimana diartikan sesungguhnya sesungguhnya? Maka tidak bagus. Sehingga inna ini menduduki jabatannya sebagai di awal jumlah. Itulah kekuatan dari inna, dia di awal jumlah. Maka banyak dari ayat innallaha ghafurun rahim, innallaha inna kada. Begitupun di sini inna batsha, bahwa inna di awal jumlah dipergunakan. Lalu nasibnya lam muzahlaqah, tergelincir dari la batsha menjadi la syadid, pindah kepada syadid.
Dan tergelincirnya di sini tidak sembarangan tergelincir masuk kepada la rabbika misalnya. Jadi inna batsha la rabbika syadidun. Tidak bermakna di sini. Kenapa? Karena di sini rabbika mudhaf ilaih. Tidak bisa. Lalu muzahlak kemana? Ke khobar inna. Jadi tulis lam muzahlaqah, dia asalnya di depan, namun tergelincir, terpeleset karena masuknya inna, maka lari dia ke belakang. Dan catatan di sini lari ke belakangnya tidak sembarangan, misalnya antara rabbika. Jadi rabbi laka misalnya. Tidak, tetapi masuk kepada khobar. Mana khobar? Inna syadidun. Maka masuk kepada la syadid. Fahimtum? Jadi inilah lam taukid muzahlaqah. Asalnya dia masyhur dengan lam taukid. Karena di sini tazahlaq, tergelincir masuknya inna, tidak boleh inna dan lam menjadi satu, maka lamnya yang mengalah. Maka di saat dia mengalah, dia tergelincir pindah ke syadid. Maka terjemahannya pun sama-sama taukid. Inna batsha rabbika la syadidun, maknanya sesungguhnya balasan Rabb kamu itu sangatlah. Maka lam di sini tetap taukid, sangatlah syadidun, sangatlah keras. Maka dari segi i'rab saja kita bisa menerjemahkan dengan baik dan benar karena mengetahui makna lam muzahlaqah, makna lam taukid, dan tidak lari lam taukid ini dari inna kecuali kepada khobar dari inna tersebut. Maka dia masuk kepada la syadid dan artinya sangat-sangat keras. Lalu apa makna batsh? Nah, di sini mainan kita sekarang kepada tafsir salaf, kepada lughah Arabiyah. Maka telah disebutkan oleh para ulama ahli lughah. Inna batsha rabbika, berkata Imam At-Tabari di antaranya juga ahlu tafsir dan ahlu lughah, ya Muhammad liman batisha bihi man khalafahu wa huwa intiqamuhu mimman taqama minhu. Maka makna inna batsha rabbika adalah sesungguhnya pembalasan Rabb kamu la syadid, sangatlah keras pembalasannya. Maka ini tahdir dari Allah untuk orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad, bahwa inna batsha, sungguhnya balasan Allah kepada orang-orang yang kufur kepada Nabi Muhammad la syadidun, sangatlah keras. Maka batsha disifati dengan pembalasan Allah. Maka kalau begitu, di dalam ayat ini menjadi faidah bagi kita dari segi sifatillah. Apa? Di dalam ayat ini Allah mensifatkan untuk dirinya sifatul batsh ataupun sifatul intiqam. Maka tulis faidah, di dalam ayat ini kita menetapkan sifat al-batsh ay al-intiqam. Maka maknanya inna batsha rabbika lasyadid, bahwa pembalasan Allah itu sangat keras. Maka al-batshu sifatun fi'liyah khobariyah. Dia adalah sifat fi'liyah. Kenapa kita katakan sifat fi'liyah? Karena sifat yang dia itu tidak terus menerus. Kadang-kadang Allah membalas dan kadang-kadang Allah tidak membalas. Itu maknanya. Sehingga Allah jika ingin membalas, sifat fi'liyah adalah sifat yang berhubungan dengan masyiatillah. Maka orang-orang kafir musyrik yang kufur kepada Allah, Allah ingin membalasnya, maka inna batsha rabbika lasyadid. Namun jika Allah tidak ingin membalasnya, bahkan memberikan hidayah kepada mereka sehingga masuk Islam, maka Allah yaf'alu ma yurid, fa'alun lima yurid. Allah menginginkan kebaikan untuk mereka, Allah laksanakan apa yang Allah inginkan. Maka al-batshu sifat fi'liyatun, maknanya intiqam. Dan telah datang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang permasalahan al-batsh, intiqam, diidhafahkan kepada Allah, pembalasan Allah. Seperti di dalam ayat ini, inna batsha rabbika, sesungguhnya pembalasan Rabb kamu.
Diidhofahkan batsyu kepada Rob, maknanya pembalasan Rob kamu. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain seperti di surat Al-Qamar, Allah berfirman, walaqad andzarahum apa? Batsyatana. Maka walaqad andzarahum, maka telah angdaro, mungdirun, angdaro, maka para nabi telah memperingatkan kalian. Batsyatana, maka batsyatana maf'ulun bih, bahwa nabi telah menyerukan ataupun mewanti-wanti batsyatana tentang adab kami. Dan juga Allah berfirman di ayat yang lain, yauma tabtishu batsyatal kubra. Maka di sini batsyatal kubra. Maka di saat pada hari tabtishul batsyatal kubra, di hari pembalasan yang sangat besar, inna muntaqimun, maka sungguhnya kami termasuk dari zat yang memberikan balasan, intiqam. Maka di sini intiqam adalah al-batsh. Maka dari 3 ayat ini di surat Ad-Dukhan dan juga Al-Qamar dan Al-Buruj, maka makna dari al-batsh ay al-intiqam. Maka Allah di dalam surat Ad-Dukhan mengatakan inna muntaqimun, bahwa kami ini adalah dari yang memberikan pembalasan. Maka disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di Shawa'iqul Mursalah di pembahasan ini, di ucapan Allah yabtisuna biha, maka dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim faja'ala subhanahu adamul batsh wal masyi was sama' wal basar. Dan begitu pun berkata di Tibyan fi Aqsamil Quran bahwa Allah mempunyai sifat al-batsh, yakni al-intiqam. Maka Imam Ibnul Utsaimin pun di dalam kitabnya Al-Qawaidul Musla fi sifatillah wa asma'ihi al-husna dikatakan min sifatillahi al-maji wal ityan wal akhd wal imsak wal batsh ila ghairi dzalik minas sifat. Maka termasuk dari sifat-sifat Allah adalah datang dan mengambil, dan juga al-batsh, membalas. Maka dari ayat ini inna batsya rabbika lasyadid, bahwa sungguhnya pembalasan Rabb kamu itu sangat keras. Maka ini ayat menunjukkan kepada kita menetapkan untuk Allah sifat al-batsh, sifat al-intiqam. Sifat Allah itu sangat kuat pembalasannya dari dalil-dalil tadi. Kemudian kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Maka di dalam ayat ini tadi yang kita baca qiraah siapa? Jumhur. Dan di sini ada qiraah yang berbeda dengan yang lainnya. Qiraah siapa? Abu Amr dari riwayat As-Susi. Apa? Idgham al-kabir. Jadi dibaca bagaimana? Inna huwa yubdi'u wa yu'id. Dibaca innahu huwa jadi inna huwa. Inna huwa. Haknya disukunkan. Maka innahu huwa jadi inna huwa dinamakan dengan idgham al-kabir. Maka inna harfu taukid, i'rabnya dan domir ha, domir munfasil mabni alal fathah fi mahalli rafa mubtada. Inna huwa. Maka huwa di sini domir munfasil mubtada.
Wa yubdi'u fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim. Wa yu'idu wal wawu harfu atf wa yu'id fi'lun mudhari' marfu wa alamatu raf'ihi aidha dhammah adh-dhahirah wal fa'ir dhamir mustatir takdiruhu huwa. Maka sesungguhnya dia innahu. Maka huwa yubdi'u wa yu'id. Maka huwa di sini mubtada dan yubdi'u jumlah fi'liyah fi mahali rafa khobar dari huwa. Maka jumlah yubdi'u khobar dari huwa mubtada. Dan jumlah huwa yubdi'u wa yu'id fi mahali rafa khobar inna. Karena innahu di sini inna butuh kepada mubtada wal khobar untuk dijadikan ismun inna dan khobar inna. Maka innahu domirhu yang pertama ismun inna fi mahalli rafa wa huwa mabni ala dham fi mahalli rafa fi mahalli nasab ismun inna. Dan jumlah huwa yubdi'u wa yu'id min mubtada wal khobar fi mahalli rafa khobar inna. Maka diartikan innahu sesungguhnya dia huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah yang memulai dan yang mengembalikan. Maka dialah huwa dia yang yubdi'u memulai dan yang mengembalikan. Maka di sini ini dari segi makna lughah Arabiyah. Lalu apa makna memulai dan apa makna mengembalikan? Maka di sini telah terjadi ikhtilaf dari mufassirin. Dan ikhtilaf di sini semuanya dengan dalil, dan di sini kita kembalikan kepada as-salaf. Ikhtilaf dalam makna yubdi'u wa yu'id. Maka dari tafsir yang pertama disebutkan innallaha yubdi'u, dia yang menciptakan pertama kali makhluknya diciptakan lahir ke bumi. Fahuwa yubdi'u, bimakna Allah yang menciptakan awal dari mereka dan hidup, memakan, tumbuh, menjadi besar dari bayi, kemudian setelah itu beriman kepada Allah atau ada yang kufur, kemudian dimatikan. Wahuwa yubdi'u wa yu'id, dan Allah yang mengembalikan setelah kematian dikembalikan kepada Allah dengan amalan-amalannya. Maka ini tafsir yang pertama. Dan telah datang dari tafsir yang pertama dari salaf, pertama dari Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim. Wa huwa yubdi'u wa yu'id, yakni Allah pertama kali menciptakan mereka. Maka yubdi'u maknanya Allah pertama kali menciptakan mereka dan kemudian mengembalikannya. Dan ini tafsir dari Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim. Dan sering kita lewati tafsir Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim dari jalan Al-Husain. Sami'tu Aba Mu'ad hadatsana Ubaid ani Dhahhak. Mahaluh. Sering kita lewati mahaluh dalam keadaan dhaif. Karena Abu Mu'ad majhulul hal. Sanad-sanad yang sering kita lewati tulis padanya bahwa ini dhaif, ini sahih. Karena nanti akan berfaedah bagi kita. Kita bisa mengetahui hukum-hukum dari sanad ini. Maka telah kita lewati dari Dhahhak Ibnu Muzahim, mufassir yang agung ini adalah Abu Mu'ad penyakitnya. Ubaid dia thiqah. Dan Abu Mu'ad dalam keadaan majhul. Namun telah datang tafsir dari salaf yang lain dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dengan sanad yang ma'ruf. Haddatsana Yunus As-Sadafi ibnu Abdul A'la Al-Misri, akhbarana Ibnu Wahab Abdullah ibnu Wahab Al-Misri, imam, dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Fi qawlihi yubdi'u wa yu'id, qala yubdi'ul khalq hina khalaqahu wa yu'iduhu yaumal qiyamah. Maka ini maknanya seperti tafsiran yang pertama tadi, dan ini sanadnya sahih bahwa Allah pertama kali menciptakan mereka untuk hidup
di muka bumi ini. Wa huwa yubdi'u wa yu'idu, kemudian dimatikan. Amal-amal solehnya kemana? Ada, tercatat, dimasukkan ke alam barzakh, diberikan waktu untuk menunggu di alam barzakh, kemudian yu'idu adalah dikembalikan ruh-ruh mereka dan mereka hidup di hari kiamat kembali untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang mereka perbuat. Paham tum? Maka di sini makna yubdi'u wa yu'id dengan sanad yang sahih dari siapa? Dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Dan Abdurrahman seperti kita ketahui dan sering terulang, dia dia imam ahli tafsir, mengambil ilmu tafsir dari bapaknya. Bapaknya ahlu tafsir dinamakan Zaid ibnu Aslam dari tabi'i. Adapun Abdurrahman dari itba'u tabi'in, dan dia rawi yang dhaif dari segi periwayatan hadis. Namun dari segi tafsir diambil ilmunya. Dan anak-anaknya Abdurrahman semuanya dhaif. Ada Abdurrahman dhaif, ada Abdullah dhaif. Ada satu lagi bima adkur Usamah. Jadi ada 3, semuanya dhaif. Kenapa? Wallahu a'lam bagaimana dia pada dhaif. Namun Abdurrahman berbeda dengan saudara-saudaranya ahlu tafsir. Maka para ulama mengambil periwayatan dari tafsirnya, adapun dari segi periwayatan hadis dhaif. Dan di sini ucapan dia dari segi tafsir, bukan periwayatan. Wa qala al-akharun, ini tafsir yang pertama ya. Jadi tafsir yang pertama tadi apa? Allah yubdi'u, menciptakan manusia pertama kali, wa yu'id, dan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalan di dunianya. Jadi perhatian ya ibadallah, kita hidup di dunia hanya satu kali, awas. Jadi jangan dipergunakan untuk berleha-leha, dipergunakan untuk berbuat dosa terus, dipergunakan untuk seperti binatang, hanya makan, minum, tidur, dan melampiaskan nafsunya kepada lawan jenis. Maka tidak seperti itu. Tetapi kita mempunyai aturan-aturan, melaksanakan ibadah dan sebagainya. Karena hidup hanya satu kali. Yubdi'u wa yu'id. Maka Allah menciptakan kita di dunia untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dunia ini darul ibtila, tempat beramal, tempat imtihan, seperti Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa di dunia ini kami menguji siapa di antara kalian yang baik dan yang buruk dari amalan-amalannya. Wa yu'id, dan akan dikembalikan dengan mempertanggungjawabkan amalannya. Ini tafsir yang pertama, awas. Sekarang catat tafsir yang kedua. Dan tafsir yang kedua maknanya innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Maknanya Allah di dunia akan mengadab mereka orang-orang yang kafir musyrik dan orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah meskipun muslim, diberikan di dunia adab dulu, wa yu'id, dan adab dikembalikan lebih besar di hari akhirat kelak. Maka seperti orang-orang yang durjana di zaman para anbiya dulu, Fir'aun, maka diadab dulu di dunia. Ini tafsirnya. Wa huwa yubdi'u, Allah adab dulu dengan ditenggelamkan di di Laut Merah. Wa yu'id, dan dikembalikan diadab di api neraka. Jadi 2 adab. Di dunia, wa yu'id maknanya dikembalikan diadab lagi yang lebih keras. Ini tafsir yang kedua. Jadi tafsirnya bagaimana? Yubdi'u, diberikan adab di dunia yang ringan, wa yu'id, dan dikembalikan adab di dunia di hari akhirah dengan lebih keras, dimasukkan kepada api neraka. Maka tafsir ini tafsir yang kedua. Jadi kalau makna tadi yubdi'u wa yu'id, yubdi'u diciptakan pertama kali, kemudian mati dan dikembalikan di hari akhirah untuk mempertanggungjawabkan dosanya. Di tafsir yang kedua, wa huwa yubdi'u, Allah itu memulai, maknanya memberikan adab di dunia, wa yu'id, dan kelak di hari akhirah diulangi adabnya dengan masuk api neraka. Sehingga seperti Fir'aun dan orang-orang yang hidup di zaman terdahulu, di zaman Hud,
atau di zaman Lut, atau di zaman Nuh, atau di zaman Nabi Muhammad dari kelompok kufar Quraisy yang dibunuh di Badr, dari Abu Jahal dan Abu Lahab yang mati di rumahnya, dan yang lainnya. Maka mereka yubdi'u, diadab di dunia seperti Abu Jahal dibunuh, wa yu'id, dan kelak dikembalikan pula dalam keadaan adab yang lebih perih. Maka ini tafsir yang kedua. Dan tafsir yang kedua mana dari salaf ada? Tafsir Ibnu Abbas. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Qala Ibnu Abbas yubdi'u al-adab wa yu'iduhu adabil akhirah, maknanya an-nar. Maka dimulailah adab di dunia bagi orang-orang yang musyrik, kafir ataupun muslim yang berbuat dosa, dimatikan dalam keadaan buruk. Kemudian di hari akhirah dimasukkan kepada api neraka. Ini tafsir yang kedua dari Ibnu Abbas. Namun dari Ibnu Abbas sanadnya dari silsilah al-Aufiyin. Haddatsana Muhammad bin Sa'ad, haddatsani abi, haddatsani ammi, haddatsani abi an abihi an Ibni Abbas. Maka sanadnya dhaif. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum, mana yang rajih? Permasalahan mana yang rajih dikembalikan kepada periwayatan tadi. Dari Ibnu Abbas dhaif. Namun dari tafsir yang pertama datang dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam sahih. Meskipun datang dari Dhahak ibnu Muzahim dhaif. Maka wallahu a'lam, yang mendekati kepada kebenaran dalam tafsir, dan ini semuanya perkara ijtihad, maka yang lebih aula karena sanadnya sahih kepada Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, makna wa huwa yubdi'u wa huwa awal khalaqahu fi dunya summa amatahu wa yu'idu, kemudian dihidupkan kembali. Maka makna dari ayat ini innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dari tafsir tadi yang sahih bahwa Allah pertama kali akan menciptakan hidup di dunia, kemudian Allah akan membangkitkan kelak di hari akhirah dengan dimasukkan kepada dengan penghisaban. Adapun tafsir yang kedua, innahu yubdi'u, bagi orang-orang yang kafir musyrik itu diadab di dunia, wa yu'id, dan diulangi diadab di hari akhirah. Jadi dua adab, itu makna dari tafsir kedua. Namun wallahu alam yang rajih tafsir yang pertama, karena mau digabungkan keduanya pun wallahu alam bagaimana menggabungkannya, susah. Tapi dalam permasalahan tarjih, maka ditarjih tafsir yang pertama, dohirnya lebih mendekati dengan dalil sanad yang sahih dari permasalahan ini dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Maka lihat ya ibadallah, keutamaan kita diberikan oleh Allah ilmu hadis dan sebagainya, sehingga kita bisa merojehkan dari khilaf kembali kepada ilmu hadis. Mana yang hadis-hadisnya sahih itu kita ambil. Adapun ucapan Ibnu Abbas, maka meskipun dia sahabat, namun sanadnya dari silsilah al-Aufiyin dhaif. Maka kita tidak mengambilnya. Maka inilah wallahu alam yang rajih, dan permasalahan pentarjihan ini bukan perkara yang qat'i, sehingga terjadi khilaf dari para ulama yang kita juga tidak usah untuk memperketat dan memperkeras khilaf ini, sehingga yang tidak sesuai dengan sebagian ucapan para ulama maka dia mubtadi' dhalun mudil. Tidak. Di sini ikhtilaf tafsir, semua mempunyai dalil, ya sudah, seperti ikhtilaf permasalahan fikhiyah. Maka yang mengatakan pendapat yang pertama dalilnya dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Adapun yang menginginkan pendapat yang kedua dalilnya dari Ibnu Abbas namun sanadnya dhaif, maka gimana? Mau dilanjutkan sekarang qiraah atau besok pagi? Mesti jawabnya besok. Allahul musta'an. Ya sudah, daripada kemalaman kalian pada lapar, kita cukupkan kajian kita. Tadinya mau disambung dengan qiraah, menyelesaikan surat